Dari tadi nggak kayak sampai lunas nih ya. Ini sini kan dong. Audionya soalnya kita malum lah. Podcast gembel nggak pakai alat bantu. Rumput hijau nih, tua nih. Ayah Aying nih vokalis ini. Gue inget banget. Ya, dia tempat ngekuin kakak selain. Iya, gayanya apa perpaduan antara Steve Tyler sama John Lennon. Asli ini waktu pertama-tama masuk nih anti bukan idola juga. Di depan panggung. Bukan John RSC nih. Enggak. Ada. Ini yang gue inget, gue pernah nongkrong di GSG. Dikasih sesuatu lah itu sama si kunyuk ini. Gua tidur di GSG sampai malam. Yang nolongin abang gitarisnya nih, gue lupa namanya siapa. Oh itu ini yang Ipa. aja. Bang Ipa. Itu mah ituan Apa? penenang gajah. Iya, parah itu historinya. Itu pas bangun gitu. Nggak bisa bangun Wah, semua tuh. kacau. Yang lele hilang. 4 orang dikasih, 4-4 yang aduh parah tuh. Yang satu 5, yang satu kebalikin dalam bentuk-bentuk. Yang lain Kalau lele hilang. Sini pada putih-putih nih. Tapi ngomongin rumput hijau, udah lama ya nggak kedengeran ya. Ini lagi. Gosipnya sih masuk. Ya ini pengajian old night long. Masa sih? Gosip gogon, gosip underground. Gondrong. Gosip di gondrong. Oh iya, udah gua record dari tadi. Udah direkod. Udah record. Boleh dikecilin musiknya. Yo. Ya jangan yo pasaran banget kalau yo Yo, kan Min. openingnya. Yomin. Tetaplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Ini gue ya iseng-iseng aja berkonten ria menyalurkan dimensi yang berbeda dalam satu channel media. Iya elah. Ini edisi perdana di Ngops Hike. Ngobrol sambil hike ya kan. Ya, hike kan. Kita di ketinggian. Nah, itu Hambali Lounge. maksud gue hike-nya itu bukan yang hike yang macam-macam ya. Kalau yang Indonesia Kembali in the sky. seperti tongkrongan anak muda pada umumnya aja ya kan. Beredukasi juga. Kali ini gue ada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Musola. Tepatnya di Jakarta Selatan. Cluenya adalah di sini tuh bisa dibilang kiblat musiknya Jakarta ya di tahun 90-an ya. Yeah. Banyak band-band lahir dari sini dah. Band legend. Termasuk band sekarang tuh yang udah gitarisnya jadi Bismillah Komisaris. Oh, iya. Sorry no offense. Gak boleh gibah kalau di sini. Ya pokoknya gue ada di sekitaran Potlot lah. Lo tau lah kalau di Potlot markasnya band siapa ya kan. Gue sekarang lagi ada di tempat apa ya? Ini dibilang apa sih? Tempat lu ini apa nih? Ini adalah Toko lah, kontrakan lah, guest house. kos-kosan open BO kan. Motel. Motel, moker di hotel. Ya jadi gue ada di tempat ini temen gue kenalin lu nih namanya Dean. Ntar ada IG-nya di sini. Ini Dana Udah gitu-gituan ya. EKE HMBL alias Hambali. Jadi gue lagi ada di Hambali Berkah nih. Di tempat di tempat Kayak lagi nonton konser. Bang Hambali. iya tuh lagi di tempat gue. Jadi Hambali ini awalnya sih yang gue tahu gue sempat bikin video profilnya tapi nggak jadi-jadi. Anjing tuh berapa jam cari. Anjing sampai Itu live. Kan ada live musik ya? Oh iya, gue jelasin dulu Hambali ini awalnya apa ya, jual beli aksesoris kaos band lah ya, kaos Merchandise band, and merchandise yang berhubungan dengan band, ya yang pastinya band-band anti mainstream lah ya. Nggak mungkin juga lu bisa beli t-shirt apa ya, Armada atau ada. ada ya. Armada kalau ada-adain ada ya, Niji ya. Kan ada. nitip seji. Ya ilah. Kan ada juga Iya. Oke, balik ke masalah Hambali nih ya. Yang gue tahu tuh kan Hambali dulu pertama lu ya Dan ya. Lu bikin kaos, terus lu kongsi sama Toyay, baru gandeng teman kita yang satu lagi.
Gojek yang punya lahan buka di Kebagusan ya, Bagusan. buka di Kebagusan. Nah maksud gue nih, City of Good. ya apa emang pas lu bikin Hambali itu konsepnya emang jual kaos band atau apa, atau emang ada konsep lain tapi yang berhubungan tetap dengan band gitu? Secara lu basically lu berdua suka musik kan pasti kan? Ya kan, lu suka koplo, Tahun ini dia hijrah sih. suka Melayu. Iya maksud gue coba ini Hambali ini apa gitu loh. Ini gue Hambali, gue orang. Kalau lu Hambali apa nih? Sebuah apa nih? Apa aja ada ya. Lajada. Lah, apa aja ada. Iya, iya. Ya kayak gitu, gue Tapi- jual merchandise. Iya, gue. tapi khususnya di merchandise. nggak lah merchandise ya. juga sih, apa aja. Apa aja Apa ya. aja yang masuk display ya jualin. Ya pokoknya intinya masih berkaitan sama musik ya. musik, Kalau misalkan fashion, ya style. ada band yang mau kerja sama lo bikinin dong merchandise gue atau bikinin dong artwork gue, lu bisa gitu. Ada. Bisa. Bisa nyanggupin ya. Udah Udah ada dua juga band. kan. Udah ada 2 band tuh, band apa aja Band tuh? teman-teman sendiri sih. Masih band temen tuh ya. Iya. Apaan bandnya? Ya sebut aja nggak apa-apa. Bandnya lagi ini nih. Kenapa tuh? Oh iya, gue tahu Bentar, tuh. apa? Ini Iya. biasalah, dinamika. Perbenan. Dibikin nahan Mimi kali. Iya, jadi ya pokoknya Hambali itu masih berkaitan intinya sama musik ya. Cuman karena ya sekarang kan band itu kan nggak cuman mereka jual lagu, jual album, tapi kan sekarang namanya industri musik udah makin maju, udah semakin global ya. Mereka bahkan bisa jual lagu di platform digital sekarang ya, makanya ada merchandise band, ada kaos, ada mungkin korek ya, yang sekarang yang baru ada korek, ada Tumbler, apa? tumbler Kalau ada. itu slang pots ya, pots Pots, sama liquid. liquid. Ya jadi Kalau seperti itu. underground lebih keren. Underground Iya. lebih keren. Ada Oke. pin ya. Enggak, boy. Apa, Itu kan Slayer? udah biasa. Dia Slayer. bikin batik, bikin sarung, buat sholat. Bagus Band death tuh. metal loh. Iya bagus, berarti dia akulturasi sama kebudayaan kita ya kan. Iya. Patut ditiru, dia ngambil influence musiknya dari western tetap, tapi dia nggak lupa sama grassrootsnya Bahkan dari ada Indonesia. merchandise band tuh kita kemarin di Sondre ya. Efek Efek doang. efek gitar. Dia jual Oh. merchandise-nya. Dia merchandise-nya nggak baju, Iya. nggak Tapi topi. brandnya brand-band Brand itu. dia, Band dia. brand-bandnya dia. Place. efeknya efek khusus. Kayak misalkan sorry Soneta yang make Rame-Rame Iya, efeknya nama Soneta bandnya tuh. yang Oh, lagi. mantep. Iya, nama bandnya juga Udah lagi berarti naik. udah sejauh itu ya merambah ya. Masalah merchandise ini udah mulai bukan cuman fashion ibarat kata ya, Iya. udah mulai equipment, Ah, alat musik bahkan. Kalau strap gitar masih masuknya fashion dong. Kan Iya. udah banyak tuh aksesoris. Iya. gitaris Aksesoris, lain pick atau gitar, pick signature, ya kan? iya, Ya signature. pick signature, dan biasanya kan mereka di custom ya sama brand-brand yang kayak misalkan Jepai, Ibanez tuh ya kan. Terus Iya. ntar efeknya ada lagi yang endorse, terus yang gua tahu tuh yang Nux itu yang baru sekarang kan. Nux Ya, gitu. gitaris, drum Ya, digital. itu masuknya efek masih ya, Nux ya. Drum digital masuknya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih kan lu tadi lu bilang apa ya, lebih bergeraknya di merchandise terutama kaos nih ya. Jadi banyak lah kaos-kaos band yang udah lu jalanin, lu jual atau mungkin lu beli lagi, lu koleksi. Lu apa ya, maksud gue tuh gue suka heran ya. Orang kadang gue perhatiin di online posting kaos dijual, itu kaos belel, second, tapi harganya bisa juta-jutaan bahkan puluhan juta. Apa sih yang bikin itu berharga banget gitulah, udah kayak semacam berhala lah ya. Ya kalau mungkin kalau rilisan fisik oke lah ya, masih worth it lah, masih make sense lah karena itu kan bikinnya pakai ini. Tapi kalau kaos tuh apa ya kira-kira sisi-sisi yang bikin Awalnya mahal? awalnya tuh emang fashion di luar tuh kayak gitu. Awalnya fashion di luar tuh demen pakai baju vintage artis luar. Rilisan 90 Band, band. oke. Misal Justin Bieber dia pakai baju Metallica rilisan Oh 90. berarti band yang lebih tua di atas dia. Iya. Mungkin itu sebagai Lebih banyak sih yang Ah. pakai sebenarnya kultur hip hop, kultur hip hop, yang pakai band-band Metallica Ah. kayak gitu. apa? Anthrax ya. Heeh. 10 tura, Tapi- 10.700, Nah, 10 malah tapis 3. malah ada yang bootleg baju vintage-nya lebih mahal dari officialnya ada.
fenomena sekarang kebanyakan kayak gitu tuh. Nah, tapi makin kesini karena awalnya di luar duluan, nah kita kan ngikut. Ya, Makin kesini ya orang makin ngulik, jadinya lebih ke historinya. apalagi dulu zaman-zaman abang-abangan kita mungkin beli band yang kaos band yang ori susah kali ya, mesti ke Iya, beli mesti cuma keluar negeri ya. Iya. Kayak ada just tip ibaratnya. kayak ada Ari Lasso, dia pakai baju The Doors. Oh. Dia apa di promo Dewa Oh pertama. ya, yang di Ya. video klipnya Kangen ya kalau nggak salah ya. Ya. Akhirnya baru Kangen ntar ada di ini cuplikannya. dikit. baru dapat lagi jual tahun 2022 Berapa itu harganya itu? 35 juta. 35 juta Karena anjing. kan history. Honda Beat 2 men. Karena satu mungkin bagi dia kan tuh historinya dia. Oh nih sebelum gua Perjalanan tenar, prosesnya dia sebagai seorang musisi, dia mengidolakan ini, mengidolakan itu, dan mungkin pas desain di kaos itu rilisan yang mungkin album pertama, yang mungkin bahkan tahun sekarang udah nggak dirilis bahkan ya kan mungkin kayak Andre juga pakai baju band metal Veteman. Bukan Veteman. Apa? Iya band metal. Kalau yang Smashing Pumpkin yang relasi yang di Vindes tuh gimana tuh? Yang putih tuh. Kan gua lihat lu bikin juga tuh ituan itu bootlegan itu. Yang mana? Itu karena Yang itu, anak kecil ya? iya. Nih ada nih ntar. Itu emang album berapa gitu. Itu album Emang awal-awal ada ya? officialnya. Itu basisnya masih yang cewek tuh ya? Iya. Siapa namanya? Si yang basisnya Ya itu beda ya, beda bisa benar. di Gogo di Geger, band Geger juga dia main di band Geger. Oh. Tapi emang dikatanya pacaran sama Billy Corgan tuh ya? Gosipnya. Emang bener ya? Oh berarti kayak Harapan Jaya ya? Eli Brokodi sama itu tuh. Tapi ini Wah itu Dia bawa orang lagi, jangan dah. Iya, yang ini aja Billy Corgan, dia kan nggak tahu kita omongin. Iya, itu katanya kayak sih gosipnya gitu. Pacaran sama basisnya yang cewek itu. Dekat yang akhirnya setahu gue pernah nonton atau pernah baca. Dia bookingannya sama si gitarisnya James Iha. Oh tigung-tigungan berarti. Iya gitu, makanya cabut. Ya ini gosip yang nggak valid aja Iya, berdasarkan. makanya. Iya jadi kalau Namanya lo cowok. mau makin ngulik, mending googling aja, jangan dengerin yang ini. Ini mah Nonton channel lain lah ada tuh yang bahas-bahas iya, gitu. kan obrolan kita intinya black shot, belaga soto. Balik ke soal kaos tuh tadi tuh. Maksud gue berarti intinya itu semakin rare, semakin jarang, semakin lama. Itu berarti semakin mahal. Sama aja ya kan? investasi sekarang. Tapi kalau soal kualitasnya gimana itu? Namanya kaos lama kan, cuci 2 kali cuci Ya udah kan bel. makanya kan udah belel. sebenarnya kalau sekarang karena banyak bukan ke fashion lagi, udah mulai ke historinya yang dibeli. Ya kalau fashion pastilah ya. Iya, fashion namanya pasti. orang beli kaos kan pasti pengen keren. Iya, Pride juga make Iya pasti. Kan enggak. Iya. lu make baju band apa baru ngeluarin Iya. dibandingin lu pakai baju band tahun 90 bisa kehitung jari. Iya maksud gue kan itu kan misalkan kaos keluar tahun 90, sekarang 2023 artinya udah 33 tahun, udah 33 tahun kaos itu kan. Apa yang nggak luntur atau apa yang mungkin Fading iya, cuman Itu yang dicari. fading iya, itu yang dicari emang nilai vintage. Enggak maksud gue kayak ini aja nih, kadang kan kaos ini Bolong kan, lah ada Pak. ya kalau bolong Gue pernah nemuin kalau nggak salah band apa ya? Rolling Stone apa Guns Roses ya? ah, Bolongnya nih sepundak nih bolong nih. Harganya $500. gila, maksudnya berarti 5 juta Enggak, 50 juta 6 sampai 7. 6 sampai 7 juta. Oh men, kaos 6 sampai 7 juta. Gue mending ke Jatinegara beli Combat 30S berapa kodi itu ya kan. Ya. Kalau gue pernah men, ibu-ibu men. bisa bikin naik umroh yang Gue mau pedagang berangkat, ya. gue mau berangkat kerja subuh-subuh, ada ibu-ibu pinggiran. Gue lagi jalan pelan kan. Gue tengok kaosnya Joy Ramon, warna abu-abu, beneran. Joy Ramon Padang apa? Lagu, Apa aja Ramon? tas kagak Joy Ramon, mau kayak Joy Ramon lagi pakai jaket kulit gitu. Gue sampai bener nggak itu ya, bener nggak gue pengen balik lagi, cuman ya udah gue gawe kan, gue buru-buru, tapi bener loh. Terus Gue juga pernah, tapi bukan ibu-ibu ya. Dia beli bukan pedagang, tau gak, sate burung. Sate burung Ah. nih, kayak gue lagi beli sate burung. Bajunya kelawar malam. serius. Iya. Oh, gila. Iya, Kalau gokil. malam kan baru. Yoi, Maksudnya- horror punk. Iya, mesti tukang gorengan. Oh ada lagi gue, lagi beli pecel lele, abangnya, wih kaos keren,
3 huruf AHY. Kaos partai itu. Aku hebat ya. Iya. 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 Tapi Itu. banyak Ini seller kayak gitu tuh, nemu misalnya tukang parkir Iya, pakai baju iya vintage, berarti bener ya. Iya. ditawar di tempat. Jadi gue pikir itu semacam bener. kayak urban legend gitu, orang-orang kolektor kaos atau yang suka main-main gila. kaos ketemunya sama orang-orang yang gak keduga kayak Iya, kuli, kayak tukang-tukang jual, terus nego di tempat, bahkan mungkin ini tukeran sama kaos kita yang pakai, ya kan? Tukang bangunan gua aja pakai baju speak up. Ada nih teman gue SMA dulu ya. Ah. Tuh jelek banget ya teman rumah, jelek banget ya orang ini. Bajunya obituari, tangan buntung. obituari, Yoi ditawar. sama Ugly Kid Joe yang Vision Streetwear. Waduh, itu 90 banget. Tapi lo- Griffon. Lo pernah beli merchandise yang nggak bakal lo jual kan dari gue? Oh iya nih sedikit FYI. Waktu itu tahun berapa dan sebelum Covid ya? Sebelum Covid ya? Oh iya. Sebelum Oh Covid. iya lo masih di Kuningan. Sebelum Covid waktu itu ya gue iseng-iseng lihat YouTube ada dokumentasinya band Rotor. Jadi Rotor itu opening konsernya Metallica tahun 93. 2 kali. Nah, pokoknya legend deh Rotor itu dengan sejarahnya. Ya, gue sih jujur aja mengagumi Sosok. Om Irfan Sembiring almarhum, Al-Fatihah buat beliau ya kan. Rotor itu wah gila deh Rotor. Nah, kebetulan Dana punya waktu itu kaosnya. Karena gue yang beli, jadi dia mau ngasih dengan pesan jangan pernah dijual lagi, dan kaos itu sampai sekarang nggak gue pernah pakai. Gue Iya. simpen di kotak. Kalau malam Jumat gue kasih taburin bunga. Kayak Christian. Tapi emang sakral, soalnya nggak lama gue habis beli itu Iya. Om Irfan Sembiring seminggu meninggal. langsung dia. Gak lama setahun setelahnya Abakar, Om Iya. Bakar drummer yang pertamanya kalau nggak salah ya meninggal juga. Jadi band Rotor itu udah nggak ada, Kalau Krishna Sadrak itu bantuin doang ya? Sakarnya dia. Iya, si Irfannya bikin Rotor, si Krishnanya jadi vokalis ya kan? Kalau nggak salah Dia begitu dulu ya. basis sejarahnya. basisnya Suckerhead. Om Si Irfan, Om Irfan iya, gitaris vokal plus vokalis gitar. gitar. Terus Om Irfan Mau cabut, bikin Rotor. bikin rotor, Krishna. bawain kreator. Iya, Suckerhead bawain kreator, yang nyanyi si Krishna. iya, baru Krishna maju Basis jadi ya. vokalis gitu. Yang kita tahu berdasarkan literasi yang ini ya, cuman kalau mungkin kalau lebih Salah jelasnya ya. Kalau- bisa di ya, salah inilah, ya namanya. bisa Correct me di if riset I'm wrong. sendiri gitu. Tapi kalau misalkan band Rotor sampai sekarang personil aslinya yang manggung di Lebak Bulus tahun 93 udah meninggal ya. Iya. Termasuk si siapa dulu Joyo tuh vokalisnya. Siapa tuh yang orang barat yang pacarnya Ayu Azari dulu waktu di video. Lu bisa lihat deh di YouTube-nya Rotor tuh ada tuh dokumentasinya dia pada tahun 93. Wah, itu Joyo. gokil men. Joyo, Itu ya? gokil. Joyo Adikus siapa gitu lah. Jokul Yoyo. Jokul Yoman ya kan. Nah, balik lagi ke soal kaos tadi. Karena kaos lama makin mahal dan berpotensi rusak karena emang udah lama. Kira-kira apa nih ngerawatnya gimana nih ya kan? Dari mungkin nyucinya Ini aja atau sih ya. Iya. setrikanya gimana. Kalau nyuci ya standar lah, lo rendam aja nggak. Wah anti taruh di lo cuci di mesin cuci mah gimana ya? Gue Emang lu pakai baju- rotor gue cuci sekali pakai mesin cuci. Iya sekali tapi Sekali, kayak sekali. udah kan lo Tapi tahu udah kan. gue belum Karena cuci lagi. Sebenarnya semua baju Baju sih yang Iya, yang mesin cuci cuci yang ngerusak benar nggak kali. boleh pakai mesin cuci. Iya ngerusak ya, karena katanya mesin cuci itu kayak narik gitu, udah Iya. narik meres Betul. gitu kan, makanya kadang benang-benangnya jadi Iya. suka Nah, Makanya ada rodol. teknologi namanya brand V V warna apa tuh? pink tuh. Tuh bagus tuh. Apa tuh? Deterjen, Resik V. deterjen, Resik V. Vitalis. Oh. deterjen, brand V ada. Vital. Oh, yang ungu, yang pink ya? Yang pink. Yang pink pink. putih. Yang pink, yang Ah. pink, V, yang It- pink, itu V, yang direndam pink. aja. jangan bukan Direndam apa suka. jolam ya. Jangan apa jolam. lo. Tapi itu ya, apa maksudnya? Ya nyucinya berarti nggak boleh, Tangan aja. jangan di mesin cuci, dianjurkan. Apa dilarang nih? Bahasanya gimana? nih? Dilarang sih. Dilarang ya. Berarti nggak usah nyuci pakai mesin cuci, rendam Taruh. aja. Taruh. Emang lo Kecuali- pakai kaos lu. Kecuali lu nonton Guling-gulingan. di Wacken apa di Iya. Glastonbury yang blok-blokan pakai Pas. itu, lu jangan Pakai deh. merek V juga hilang noda Pakai direndam. merek V Iya, ya? benar. V. Habis itu baru pakai
merek es atau merek apa tuh? Es. Ya pewangi lah. Deterjen. Sunlight buat nyuci piring. Bisa aja. Citron. Oh iya. Sok bersih, ada sok Citron. bersih. Aduh jangan ya, citron. Citron mah buat bersihin bak mandi bego. Enggak, tapi itu kaos Citron. bersih juga. Kayak itu kan. Cuma ngancurin aja. Iya, karena dia kan buat itu, buat ubin, Iya. buat marmer gitu. Blok motor aja pakai citron. Bensin lah. Ya, blok motor bersihin blok Muka motor. lo juga pakai citron kalau. Pakai batu hijau. Nah, Nah. bisa tuh. Batu giok. Ngomong mulu. Gue sih Scarlett. Scarlett ya. Suka-suka rada-rada lele. Berarti itu yang nggak boleh Nah. dicuci, nggak boleh pakai mesin cuci. Terus kalau nyetrikanya gimana? Dibalik. Oh, sablonannya di dalam. Iya. Atau kalau punya duit lebih beli setrika uap. Oh iya. Setrika uap, apa setrika arang nih? Uap lah. Areng lah mau nyate. Lo nge-vape lo tip-tip aja tuh, vape aja tuh. Setrika arang gimana sih? Oh, Sorry gua agak gaptek nih gua setrika Satu arang. taichan. Itu kalau Uap. laundry ya? Yang udah ada. Enggak Jadi lah. kita panas Uap. nih. Uap keluarnya uap. Uap. Uap tengap berarti. Pinter, rokokin lah. Kalau uap tengap. Iya, ini uap benar, uap. Embun. Bukan uap tingas. Dan Uap tingas. apa tuh? Sangit. Bosan. Iya, jadi gitu kira-kira apa perawatan kaosnya tuh begitu, nggak boleh nyuci di mesin cuci. Deterjen, kalau deterjen gimana? Deterjen nggak apa-apa. Deterjen nggak ngaruh ya? Yang Nggak ngaruh ada harus pakai. nggak ada pantangan. Nah ini Hai ada bro. generasi Kasih kamu kacamata. generasi terkecil di Bali. Kim, Tadi cut. Kim, Pak. Lagi syuting. Tadi potong tuh. anaknya Dean tadi. Kalau deterjen berarti nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan, berarti lo mau merek apa aja, beli yang harga berapa aja bisa. Walaupun sabun ekonomi, Iya, bisa. kalau sabun hukum bisa. Sabun teknik, sabun sastra. Visip. Tapi Iya. sabun Lifebuoy, pokoknya sabun batangan yang warnanya putih, ya. Iya. Itu bisa ngilangin noda. Buat baju bisa. Iya. Serius nih. Iya. Penelitiannya apa? Gogon, gosip-gosip underground. Tapi gue pernah nyoba, Gotoy, hilang. ini mah gotoy. Iya, tapi gue gotoy. pernah nyoba, hilang. Pernah nyoba ya. Hilang. hilang, terhancur tapi. Iya, Cuma cuma hilang. sabun- Ya sekali hilang kan cuma buat ngilangin habis Sabun itu. batang cepet habis. Ya tahu buat Iya. hilang. Bolong tengah. Iya. Itu Jangan sabun paya ya. jangan sabun paya buat komuk, bagi dua tuh biar bisa. Sabun Lifebuoy yang buat komuk juga ada tuh. Ada. Habis pakai kering. Nuvo, Habis pakai kering. nuansa Fogo. Itu tadi kalau ngomongin kaos, kalau oh iya, sekarang kita ngomongin musik deh. Kalau dari Dean dulu nih. Lu musik apa sih, Han? Dari awal lu kecil lu dicekokin musik apa atau mungkin bokap nyokap influence musik lu sampai sekarang nih lu Kalau ini? dulu sih standar lah bokap gue nyetelnya Metallica, Guns Hmm. N' Roses, Ya. standar bapak-bapak Berarti zaman dulu. sorry bokap lu tuh berarti kalau dengerin Metallica early 80s ya? Iya. Early 80-an ya? Berarti duluan bokap gua dong. Kan lu lihat sendiri koleksi kaos ya. Iya, oh Iya iya. kan? Iya kan? Iya oke, Metallica dari kecil lu denger Metallica berarti. Iya. Kill 'Em All. Apa Gue nggak tahu random aja gitu, udah ya. Ya pokoknya pasti enter statement lah ya. heavy metal Enter kayak statement. gitu-gitu. Waduh. Akhirnya jadi kalau ke toko kaset yang dilihat tuh covernya dulu tuh Artwork-nya ya. artwork Jiwa-jiwa ya. oh, kayak Masih- tahu Blink, tahu Slipknot. Masih berani pakai artwork yang Palu Arit kan Kill 'Em All kan. Iya, Terus- masih kayak gitu. Apa ya, Black Flag yang Suster Ciuman ya? Bang Bad Religion, Salib Kadang itu. beli kasetnya di pasar Minggu tuh bajakan tuh. Lu nggak punya Iya. duit. Di Dulu, dulu ini masih lah. ada kaset bootleg, kaset tip, Iya, bootleg. direkam gitu Iya, dua pakai double covernya deck. cuma Iya. selembar, covernya cuma Iya. selembar, nggak ada bolak-balik. Berarti emang generasi kita tuh udah terbiasa dengar WAV ya dibanding MP3 ya. Iya. Cuman mungkin ya karena kita mengalami kan perubahan teknologi yang signifikan, jadi sekarang MP3 udah terima-terima aja. Atau kalau dulu susah nyari lagunya, dulu kita nge-bootleg dari radio, beli kaset Oh kosong. iya. Kalau gue dulu Nokia Mixtape sendiri, mixtape Nokia sendiri. 3300 tuh Nah, kan. bisa Itu tuh. kan ada radio. Iya. Biasanya bisa tuh direkam. Prambors malam-malam dulu Nah. setelin No FX Split Range itu gua rekam aja tuh Dulu, bisa. dulu nama acaranya Rock and Rhythm. Hmm. Malam Jumat ya.
Rock and Rhythm maju banget. Kalau apa satu lagi? Itu Mustang ya? Rambos, si Pelor. Oh iya, musik-musik cutting edge gitu ya. Ya, kalau Pelor apa dulu acaranya tuh? Nempel molor. Nih, Terus beranjak remaja, masuklah itu fenomena hip metal, Limp Bizkit. Itu Itu sebenarnya lu ngerasain gak tuh? Itu Apa lu sebenarnya cuman SD mau ke SMP ya, tuh. SMP lah itulah. Ya, dari Limp 2000-an Bizkit, awal lah ya. Korn. Berarti lu sempat Iya. ngalamin sindrom itu ya? Maksudnya sempat Masih. masuk itu kan barengan dengan fashion street. Skateboard. Ya, Ya kan? skateboard celana gombrong. Lu Iya. bilangnya celana apa ya? Tas kotak gue, Iya. alien, Bugi, bukan bugi. ini, apa? Alien Workshop. oh gue punya itu. Apa? Sofit. Ah, Sufit. Apa yang ngefuck apa? Yang ngefuck tuh? Iya, Sufit. Iya, Sofit kan, Sofit. Sama celana-celana Kalau yang gombrong kantong Spitfire. gede-gede. Spitfire. Itu Kalau yang maksudnya. hantu, Powell. Powell. Nah, ya kan? Sama musimnya kan dulu celana gombrong tiap Hmm. kantongnya gede-gede tuh. Topi- Celana apaan tuh namanya tuh? Topi NY dibalik, ya kan? Ya itu gara-gara Limp Bizkit tuh. Fred Dust. Fred Dust. Ayo make a butterfly. Ya gitu dah nyanyinya dah. Kalau Pokoknya yang satu belum sekolah pakai topi itu semua tuh. sepatu yang gombrong-gombrong skateboard gitu, yang gemuk-gemuk gitu ya, Ya. kan? Apa? Adio. Itu SMA kayaknya. Kalau SMP Lu SMP belum ya? SMP Converse lah. Converse, Converse. Nike Ninja. Kasut gue Nike kasut. Ninja. Iya, Gua gue kasut pakai gue. Nike Kasut Ninja. terus Adidas Superstar, Kalau yang kayaan dikit udah pakai Air Max dulu. Iya. Air Jordan. Gue Air SD Max ada masih temen gue Air 200.000. Jordan. Ya Air Jordan. Iya, Air Jordan 96 tuh yang film Space Jam. Gila juga tuh. Oh, lu sepatu juga ya? Oh iya, Toya juga nih punya bisnis sampingan dia. Ya, Dia lu kalau- dulunya main sepatu. Ya, awalnya emang dia kalau ditarik lagi ke belakang emang dia awalnya main sepatu. Jadi kalau lo punya link sepatu lo bisa lah cengle-cenglean sama doi. Balik ke musik ya, itu SMP hip metal, baru SMA mulai dah tuh melodic, popang dan lain-lain lah. Gue sebenarnya dari SD udah popang. Udah di popang tuh ya. Lebih intunya itu. Nah. Karena kan zamannya Blink MTV tuh. Oh, iya. Band apa nih? Iya, Gitu iya. kan. Jam-jam nongol di Daytona Nah, tuh ya. SMP kan? tuh rata-rata orang pasti bawanya Ngulik. itu. Iya. Hmm. Terus ngulik lagi. Mau Rancid, mau Blink. Nyarinya pun nyari bandnya nggak kayak sekarang gampang dibeli. Iya. Dulu kan kita beli kaset, ada Thanks To-nya. Band apa nih? Thanks To-nya. Iya. No Effect. Itu di beberapa Nah. podcast musisi-musisi yang udah terkenal itu dia mereka caranya begitu juga tuh ngulik ya kan. Nguliknya kita nguliknya gitu. Kadang di Medianya nggak memadai. majalah Tracer tuh, majalah skateboard tuh, misalkan skateboardnya pakai baju band apa, nah itu dicari tuh nih band apa kan, oh ternyata musiknya gini. Kurang lebih kita yang ngalamin juga walaupun Udah enggak majalah. ini banget gitu. ya. Dari lo setiap beli kaset, lo tau gak lo? Dia selalu ngasih referensi di akhir covernya gitu. Biasanya apa? Thanks to. Iya, Iya, itu. band-band sama band-band yang Tuhan dia Yang Maha dengerin. Esa, terus tongkrongan-tongkrongannya kru-kru. Nah, Beranjak kuliah apa ya? Masuk ke Sebenarnya bukan pop elektro kan. Bukan. Imo. SMA dulu tuh masuk tuh gelombang cruise tuh, Nah, genre baru. Iya. Dulu sebenarnya bukan emo bilangnya, Post hardcore. post hardcore. Post hardcore. Karena Nggak ada istilah emo Karena dulu. ada- band Garage. ada hardcore, ada ngepostnya. Pas Iya, ngepostnya yang post hardcore. Nah, ya, tuh era-era cruise tuh masuk tuh band-band indie-indinya Jakarta. Siapa yang pertama ya? Hah? Louis Gaskin itu ya? Bukan, dulu band KBB. Kalau Jakarta tuh dulu KBB iya tapi- KBB. KBB ya? KBB di sebelum- Sama belakang ini. orang Edi juga. Iya, orang lama. Di Si Jakarta gitarisnya tuh si itu, Junpang. ini kompilasi album Anthem of Tomorrow. Wah, gua kurang ini gua. Jadi gelombang satu tuh itu, gelombang satu post hardcore Ini emo ngomongin post hardcore ya berarti ya? tuh, iya, Ya. SMA tuh. Gelombang satu wave-nya masuk Di tuh tahun berapa dulu dong ya SMA-nya nih? Iya, 2000-an awal lah. 2000-an awal lah. Gua Iya. itu Itu kan 2000. gua enggak lah, kita kan enggak beda. Gua SMA itu 2002. Lulus tapi 2006, ya bandel lah biasanya kan. masuk 4 tahun. tuh nama kompilasinya Anthem of Tomorrow keluaran Necrus. Nah, di situ tuh gelombang pertama. Berarti barengan Superman is Dead Kutarok City ya? Itu gue SMP. Iya. Itu lo SMP? Iya, Gua Superman udah is Dead. SMA tuh, waduh. SMA SMP Superman is Dead. Gue SMA duluan. kelas 1 gue. Yang bad, yang IP-nya. Iya, IP. Yang orang bedasi gini, Ghost Town. abu-abu. Iya. White Town. White Town. Itu dulu nyari lagu White Town susah banget itu kalau nggak di tukang visi bajakan. Sama itu bad ya kan. Baru Iya, habis itu tiga Kutarok lagu. City 2003 tuh. Enggak Aduh tahu nih, deh balik rilisnya. Post Ya udah. hardcore awal
keluar tuh CD namanya Anthem of Tomorrow. Itu tonggak lu yang bikin lu suka sama musik. Bukan, masih abu-abu. Ah, Jadi isinya dulu ya kalau lu nggak salah berarti lu bandnya udah mulai penasaran nih musik apa iya, nih kan The kayaknya Side, menarik nih. The Side Ah. Project, Danger Step, bandnya Danger Pelor, Step, Pelorian, Ah. ya. terus Majesty, banyak dia band Jakarta Kompilasi tuh awal-awal, ya? kompilasi. Yang segenre berarti kan. Iya, sama dulu gitarisnya siapa? Siapa? Iga Masar itu. Iga Mas Ari, wah gua kurang ini ya gue stuck di 90s gue. Siapa ya? Apa sih nama bandnya? Ini Bara Suara. Bara Suara tuh dia. Oh sekarang, Ah. iya baru gue tahu. Itu kan dulu dia emo juga. Itu Oh. awal. Dia, Oh dia di punya situ. band ini dulunya. Itu emo awal pertama tuh. Oh dia ada bandnya di Iya, kompilasi bandnya ada itu. di situ. Kalau Apa gitu namanya? koreksi ya Mas Iga kalau salah nih kan. Benar. Iga apaan sih? Iga sapi. Iga ini, Iga Iya, Unes. harus punya koridor nih. Kalau ini nih udah mulai agak ini. Dari situ baru radio muterin yang dari luar. Ya berarti singkat cerita akhirnya lu mulai tertarik dengan musik itu. Mm-mm. Di medio-medio lu akhir-akhir SMA mau masuk kuliah. Tapi tetap balik lagi, tetap Balik. punk rock. Punk rock. Oke, berarti Gara-gara dibantai, Rufio masuk oh, waktu itu. iya. Berarti tetap rootsnya emang punk rock ya? Iya, tetap emang ya. udah Cuman susah. lau kan dulu sempat juga polem-polem hordeng gitu Emang kan. tukang cukur modelnya begitu semua pada Iya. zaman itu gaya fashionnya ya kayak gitu. Jadi FYI sekitar medio 2006 sampai 10 lah ya, mulai-mulai kayak gitu kan. Mau lo bawain Iya, jadi sempat band punk juga tetap sempat booming tuh kalau misalkan mungkin sebagian ada yang tahu tuh rambut-rambut polem ya kan, poni lempar atau hordeng kelurahan ya kan. Pokoknya sampai gini. Dana dulu keriting juga dicat. Baru mungkin masuk 2011 orang mau mulai lagi ke pakai pomade ala-ala rockabilly gitu kan, kalau bisa dibilang kan 2011 tuh. Orang udah Iya, gua mulai-mulai nggak kan. tahu tuh, era Iya. Pomade masuk. Kalau gue perhatiin sih gitu 2011 udah mulai klimis lagi. Nah, zaman SMA mulai tuh semua pensi isinya band indie post hardcore. Oh, lu mulai ngulik lah ya, mulai Nah, memperdalam lah. Emang Ya. gue lebih suka ngulik aja sih sebenarnya. Ya, Ini maksudnya artinya rasa ingin tahu. udah mulai tertariknya di situ. Iya. Karena dulu SMA lo nongkrong sama yang band temen lu band imut ya. Oh iya, dulu gue ada teman les. Dia emang kecimpungnya ke situ. Sampai sekarang Apa masih. Sira. Sira itu juga. Dan ternyata yang temennya ininya Andi cewek, juga. yang ininya apa cewek? Gitarisnya cewek. Cewek gitaris cewek. Satu sirah. Ternyata ya ternyata ujung-ujungnya circle-nya sama juga Iya, teman-temannya Andi ya karena juga. emang Kalau orang dari kalau situ, suka iya. musik yang sama pasti ngumpul. Waduh. Masuk kuliah gimana ya? Udah mulai kuliah nih. Artinya kan udah mulai pendewasaan dari diri udah mulai dewasa nih, kayak mungkin ini mah musik anak muda pasti udah ada pikiran-pikiran Iya, gitu kan, udah mulai selektif lagi kan, agak yang tenang apa gimana. Balik lagi sih waktu kuliah tuh eranya balik lagi dengerin lagunya lagu lama. 90s. Iya pokoknya ya kayak dengerin 2000 Blink lah. lagi, Boxcar lagi. Iya, Pokoknya kan iya, iya. eranya Ngulang, pasti ngulang lagi. Tapi gitu. yang baru-baru ini sekarang lu update. Lu kalau ada apa? Sekarang ini deh lu Dia update ya. lagi Update gua ngikutin. ikutin ya. Karena kan gua sama Dana kan jualan merch nih. Iya, jadi harus Iya, nggak harus. boleh ada yang ketinggalan. Iya. Minimal 1-2 lagu gua tahu. Iya, bener, gitu. bener. Kalau sekarang berarti yang agak-agak remadan ya, atau yang cedak ceduk. Itu apa dia? Ya, nggak penting lagunya, Oh. yang penting situasinya. Oh, iya sih. Kondisional aja. Kondisi- Kalau lu dan apa dan? Musik lu dan awal Gua dari kecil Kosida ya pasti ya. enggak. Secara lingkungan kan lingkungan ini. Iya. Cuma nyokap gua seneng banget. Kosida itu kan musik juga men. Iya, cuma nyokap gua seneng banget sama Bunyamin. Wow, living Itu legend. banyak banget Living kasetnya legend, dulu living gua- legend. nyokap gua punya ya. Berarti kalau nyokap lu- Siang, jadi gini Ah, nih, ah, rute gue pulang sekolah dengerinnya Bunyamin. Kalau sebelum sekolah, gue masih tidur. Abang gue lagi udah mandi kan tengah sekolah. Abang gue jaraknya dia SMA, gue SD nih. Abang gue SMP, kakak gue yang paling pertama cewek SMA. Di Tebet tuh dua-duanya. Yang satu di Menteng. lama. Jadi musiknya apa? Ya jadi yang abang gue ini, misalnya gue lagi tidur di kamar abang gue yang cowok, udah selalu Britpop. Gue setelin tiap pagi dengan volume Itu besar. Cikal bakalnya lu sampai sekarang nih. Iya gue Sampai Britpop sekarang ya. dengerin lah, dengerin banget. Ya artinya dari
lu pertama kenal Britpop sampai sekarang lu tetap konsisten kan walaupun di perjalanannya lu Ya tapi sama, pang lu stuck di dengerin, reggae lu dengerin, ska lu dengerin tapi tetap balik lagi. iya Iya. benang merah lu tuh Iya. Britpop apa aja pasti gue dengerin. enggak. Tapi Enggak kalau- aja sih. Iya Cuma maksudnya yang stuck sama kayak lu, stuck di 90. iya. Karena udah itu menurut gue yang keren deh. Itu yang Tapi emang ya Britpop. era-era angkatan kita ya stucknya di 90 ya. Kecuali yang misalkan lu Lahir di 2000. kerja lu jadi home band gitu lu harus bisa ngulik Aha, lagu. iya nek. Tapi untuk tapi kalau untuk sekedar tahu ya harus kalau tahu lu iya. harus lah karena mereka kan ngulik lagu. Nah, ya kan? gua abis itu ya ngulik terus SMP ngeband SMP gua bawain apa ya, Green Day standar lah. Standar basket chess lah ya pasti. SMA gua ngeband sama dia. Brown ya Kita kan? bawain apa aja tuh? Boxcar, Boxcar, Transplant, enggak jauh-jauh dari Blink. Bling. Lokalnya bawain Rocket Rockers. Nah, Tapi emang Berandas. Iya ada brand. DNA kita DNA penonton ya. Kuliah. Sebatas itu aja. Gua kuliah Hmm. ngeband. Band lu kuliah ya? Ya, Britpop sama ada gitaris Yang panggil masal. namanya udah di pamflet tapi nggak jadi manggung itu. Iya itu karena Jadi doi men bikin band sama kawan gua juga. Ada acara nih, acara fakultas, udah didaftarin, nama ada nih di pamflet, di spanduk, di banner ya kan. Satu malam mau manggung, besokannya drummernya dipecat. bukan dipecat, nggak ada Rekaman belum, punya lagu sendiri Nggak ada belum. kabar. Bangke. Udah belaga-belaga. Tapi Ya gua udah manggung di luar udah banyak banget. Iya. Nah satu nih cerita lucu nih. Jadi dulu dia punya Dana punya band sama Kinkin ya? Kinkin tuh temen juga. Sekarang dia di Bali. Sama Jadi seniman. Siapa ya? Agung Sandi Lesmana. Agung Sandi Lesmana itu teman kita juga. Sekarang udah Yang jadi dipanggil, wartawan senior. dipanggil Drummernya siapa? Masta. Drummernya Oh si- drummernya Jojo. Salah. Ngupats. Dulu skipop Ngupats. Ngupat. Ya, Iya kan ngupas. habis dipecat. Story-nya udah hilang tadi. Bukan Iya. dipecat lagi dia Iya. hilang. Sama Ngupas tuh juga pernah ngedramin band gue dulu, band lucu-lucuan aja. Drummer itu akhirnya Jojo. Jojo tuh ada junior kita di bawah setahun. Angkatannya Dana, lumayan. Cuman udah akhir-akhir udah mulai nggak konsisten ya. Bahkan ditarik lagi dah setelah di skip pop akhirnya ditarik sama Benjes. Agung Sandi Lesmana bikin band Oh iya, Grans iya, sama iya. teman kita juga Welly sekarang udah jadi wartawan Band senior. Grans. Iya. Oh iya menarik juga tuh bahas Tapi band- abis itu gua bikin band sama siapa dong? Oh, Iya. ceritain dong, ceritain dong, Jadi gua ceritain bikin dong. band. Ya tadinya gua ngikut-ikut aja dia apa? Dia latihan ya. Aduh latihannya apa ini? Konfliknya tentang dia belum mabuk. Gitarnya belum mabuk. Nggak mau, pokoknya harus mabuk mau latihan. Latihan sekitar 200.000, patungan 2 jam. Beli anggurnya bisa sampai 300.000. Latihannya 30 menit, sisanya ya perjamuan aja. Iya. Nggak benar. Jadi Pas manggung. Tapi konsisten. Nggak ada yang ngaret on time karena on time-nya buat mengejar pemabukan lebih awal. Jadi apa little story aja dulu gue punya band. Apa genrenya? Ya standar lah, punk rock asal-asalan aja, Tiga lucu-lucuan. kunci. Tiga kunci, evan-evanan gue punya band. Nah gitaris Nama gue band? entar Nama bandnya dulu nih. Nama band apa? nama bandnya Ramona. Karena dulu sempet coverin. Ya, ya banyak lah Remos, gitu. banyak sih sebenarnya nggak Remos juga. Ya banyak pang 77 lah. Social Distortion juga masuk. ya Pas kan? gua masuk baru minor threat. Iya, sebelum Dana masuk ada gitaris gue namanya Benu sekarang Benu. udah kerja di dia buset Iya, supporter masih. HMBL juga doi. Benu. Thank you, Ben. Benu sekarang udah kerja di kementerian. Ya, jadi waktu itu manggung tuh 2 kali manggung acara fakultas. Nah pas setelah 2 kali manggung si Benu udah mulai mau ngejar skripsinya, jadi udah mulai nggak konsisten. Ya apa ya bahasanya dipecatnya nih? Bahasa apa sih? Nggak, bahasanya Benu mau seriusin skripsinya. Akhirnya Iya. gue tarik lah Dana dulu megang bass, cuman gue suruh main gitar karena basisnya udah ada.
basis kita itu juga Sombong. duda, galau dan ngablu. Coke, weh. Oke. Punya band sekarang. Iya, bandnya trash. Trash apa? Death Death metal. Metal cam. Metal campuran. Metal cam. Metal cute. Iya, Coki. Dulu Coki itu sebelumnya punya band Frighten sama teman kita juga Jojo. Oh, Dia Jojo. trash ya. Dia trash. Yang Jojo sama Coki Vakum bandnya buat ajak main sama Capung, band yang dipecat bandnya Dana. Ngeband lah kita 6 bulan, udah mau mikir rekaman juga, tiba-tiba bandnya skripsi. Akhirnya gue tarik dana, aluan musik berubah. Dana mintanya yang lebih keras, ada Cepet unsur sih. akornya. Jadi dari Ramones kiblatnya pindahnya ke Bad Religion. Minor Threat. Dari nggak sekolah jadi S2 Greg Griffith. Oh iya. Iya, jadi gitu Minor Threat. suatu Minor ketika Threat. manggung di unit kegiatan mahasiswanya musik. Jadi waktu itu band teman kita yang ditawarin skill kosong. Nggak bisa main ya? Ternyata skill kosong nggak bisa main. Wih. Ada schedule di Borneo apa di mana kalau nggak salah. Enggak. Iya. Iya kayak. Tuh, Tapi akhirnya dia nggak kuruin Ramona. iya. Ditawarin lah ke Ramona. Wah, awalnya nggak pede tuh. Band lesan itu skill Ini kosong mah kita band cerita, lesan. cerita itu ya pas manggung. Latihan sore dangdung udah keren. Ketukan udah kenceng ya kan. Pas udah Pas mantap. udah. Oke, ntar main gini ya. Iya, baliklah kayak kita ke Aina. kampus, ya kan. Balik ke kampus sekitar habis maghriban deh. Gua nanya ke panitia, main jam berapa? Main jam 7 bang, habis ajan isya. Ya ritual lah kita lah. dangdung, kelar dipanggil main cek sound tuh udah lama, gua udah males tuh. Ini udah bem semua dah, kru-krunya juga bem, gua suruh megang gitar lah. Singkat kata main nih. Lagu pertama ini, deng. Gua udah loncat, musik belum main. Malu. Gua marah, gua teriak kata-kata kasar lah di atas panggung ya kan. Pang. Ya Iya, itu pang. Pang lah. Itu pang. Ngisi bisnis aja kan nggak bisa main, sampai dipukulin lagi kan. Mana? Ketukan kedua main, dang lancar, cuman satu yang diomelin. Lu tadi main gak gini, kenapa jadi lemah ketukan lu? 2 orang ngablu, udahlah. Gue pikir ya udahlah, performa udah hancur, sekalian aja gue bikin sensasi. Gue buka baju, gue lompat di atas panggung. Geli ya. Tapi kita udah selesai manggung nggak boleh turun. Latihannya cuma berapa? Iya, Bingung. Iya, udah. Nambah lagu apaan? Udah selesai. Kalau band yang setahu gue di acara itu, band yang turun itu langsung dikasih makanan, dikasih minuman. Giran kita turun, satu panitia pun gak nyamperin. Bete. Tapi gue pengen minta minum, gue sampai nyamperin ke panitia, cuman dikasih gelas aqua sama galon. Udah ambilnya di situ. Ya Allah, sedih banget itu ya kan. Ya itulah makanya Pang. iya pak. cuman ya Kita butuh nasi juga kali, iya Pak. cuman Cuma Iya. dikasih cium. ya maksud terus gue dikasih kalau lu mau memutuskan karir ngeband yang totalitas, jangan setengah-setengah, jangan lu pikir faktor Apa-apa X-nya. Sebenarnya faktor X itu nggak jadi penunjang juga, cuman bikin lu lebih berani aja, cuman performa pasti berantakan ya, bisa dibilang ya. juga tergantung. Tapi kan service band sekarang beda. Ya kalau band-band Tapi- dulu mereka ya. harus minum Jack Daniel ya karena mereka skillnya udah bagus. Tapi kan tanpa itu juga proses pendewasaan emang. Ya gitulah kira-kira pengalaman musik Dean, Dana, gue dari mulai kecil. Kebetulan kan kita kampus bareng kan. Zaman kampus masih enak lah. Salah satu kampus di Selatan. Jakarta Selatan, daerah Pik lah. Tapi bukan selatan ya. Iya. Daerah Kemang lah. Kemang Gisan. Kan ada tuh Ibis Institute. Ini dah terakhir nih, udah mau maghrib. Iya. Ya lu bisa kasih pesan, lu bisa kasih tips, lu bisa kasih saran sesuai dengan bidang yang lagi lo gelitin deh, khususnya merchandise band ya. Kira-kira saran lo, pesan lo, atau tips lo, atau mungkin masukan lo, atau mungkin ada yang jadi unek-unek lo soal mungkin kaos atau industri perdagangan kaos band di Jakarta aja dulu deh, kita nggak usah terlalu melebar ya kan, dari lo dulu deh. Kalau saran gue, kalau
Ini kan baju band nih udah nggak masuk akal nih digorengnya. Apanya nih harganya nih? Ya, kayak Digoreng tuh gimana? Ada oknum yang goreng harga lah. Maksudnya? adalah kayak abang-abangan yang Memanfaatkan momen. memanfaatkan momen kayak gitu. di skena, di skena. baperan. Nah, ada tuh lagu Ari Smith, Ari Utata Ades tuh, mantep tuh. Udah toku masih baperan. Ini Banyak tadi. yang goreng tuh. Ah, Jadi kalau emang menurut lo harganya udah nggak masuk akal, beli bootleg aja lah. beli bootleg. Artinya bootleg nyablon sendiri. Iya. Iya, beli bootlegan orang, beli bootlegan lokal. Bandnya apa itu nggak ibarat kata kita membajak band itu? Kalau soal hak cipta nih ya, kita ngomongin Kalau hak hak, cipta. Ya. hak cipta iya, cuman mungkin bandnya juga nggak setuju kali. Ngapain lu beli baju 35 juta? Misalnya vintage gitu. Dengan lu beli merch gua aja yang baru. Cuman kalau lu pingin banget pakai baju Oh, vintage, iya. Karena desain vintage. pemikiran kolektor beda pasti Nah, ya, beda. ya kan? Apalagi barang-barang yang rare itu kan. Tapi balik lagi, Hmm. kalau gua kalau emang harganya udah nggak masuk nggak akal. masuk akal Hmm. kayak 100 juta, 45 juta. Oh, beli mobil man. Iya. Iya. Atau yang lo susah dapat gitu. Hmm. Ya seperti kata Ucok. Bootleg aja lah. Tapi band luar. Iya. Baca. Kalau lokal jangan. Iya jangan, kalau lokal support lah kita. Dan harus dia support juga lah. udah dapat Betul. dari penghasil merchandise juga udah. Ya sekarang kayak desain. Iya tuh, jangan pernah beli apa? Apa? Ya? Baju palsu bootlegan band lokal. Iya, jangan, Banyak jangan. nih sekarang yang jual tapi jangan. Jangan dong, kita harus support band luar. Kalau band luar sebenarnya sih juga jangan ya. Rekomendasi jangan ya. Jangan. Kalau bisa- Cuman Kalau kan bisa ada. ngori lah ya. Itu kan bentuk appreciate kita sama band itu Iya. juga ya kan. Kalau emang lo mampu ya beli. Kecuali emang ya merchandise jarang ngeluarin. Banyak kan banyak band yang jarang ngeluarin merchandise itu langka banget. Jadi ada dan kadang udah bubar bandnya. Nah gue sih kebanyakan ya gue ngebutlekin band-band yang udah bubar aja. jadi itu ada dua, ada fake, ada bootleg. Kalau fake, itu desain official dipalsuin. Kalau bootleg ya kayak gini, desain sendiri. oh jadi itu bedanya ya. Kalau bootleg lu desain sendiri, Iya. tetap ada effort lu ngerjainnya ya. Iya. Walaupun lu ngebajak Iya. ininya juga ya. banyak. Kalau itu kita harus Ya edit dikit lah kalau tapi kita bootleg. harus sepakat bahwa itu bootleg itu tetap ngebajak kan. Iya. Ya kita harus sepakat itu dulu ya kan. Bootleg Karena ya bootleg tetap fake. iya tetap fake. Cuman kalau fake desain asli kayak yang desain Ramones yang namanya itu kita bajak Bad Brains, mentah-mentah ya banyak. itu berarti fake ya. Tapi kalau Fake. bootleg tetap ada effort kita ngerjain sendiri. Iya. Walaupun memang garis benang merahnya ngebajak juga. Iya, tetap aja. Namanya juga bootleg. Gitu. Jadi emang sebenarnya sih bentuk penghargaan ya lu membeli merchandise aslinya Iya, karena betul. itu kan jadi sumber pendapatan buat band juga ya. Betul. Buat band dia rekaman, buat membiayai dia tour, buat dia bayar gaji pemain dan kru-kru dan sebagainya lah. Intinya buat menghidupi band karena industri musik saat ini makin gede apalagi dengan platform-platform digital Iya. itu ya. Itu Bagi band lokal sekarang nggak ada band lokal yang jelek sekarang. Susah nyari band lokal, band lokal yang jelek ini dalam ukurannya apa nih? Semua Maksudnya? musik mau dari genre pop ada nggak band jelek sekarang? Nggak tahu ya, gue nggak ini Band baru sekarang apa misalkan apa contohnya? ya banyak. The Johnson, Leipzig, Oh, Collab. yang Kalau dulu kita band Melayu, iya, nah, kayak iya, gitu. cuman kan mereka kan maksud gue bangsa-bangsanya masih independen lah ya, belum masuk ke mainstream yang gede lah ya. Maksudnya. Ya justru sekarang independen sekarang ya mainstream. Iya sih, benar banyak yang Be- banyak yang bilang, banyak yang bilang. Bedanya Banyak yang bilang, banyak yang bilang. dulu. Kalau dulu ya independen. Nah, ini sekarang Iya. kalau sekarang nih zaman digital ya independen ya udah jadi Independen mainstream. tapi dikemasnya mainstream, Iya. iya kan? Iya. Lu Manajemennya manggung, lu udah manggung bagus. sponsornya banyak banget. Iya benar. Udah. Dibikin festival gede Ah, gitu. Manajemennya udah banyak. Mau band Mainstream. ini, mau band tapi Rata-rata semua band independen. tapi memang kejeniusan IO sekarang seperti itu. Bahkan mereka bisa memasukkan ini ke dalam acaranya mereka yang tadinya ini itu cuman apa ya budayanya anak-anak underground ya kan, acara di bar di kafe tapi beli ini di luar, mimi di luar udah kan setelah ke dalam. Itu namanya rebranding. Yoms, tapi ya itulah itu apa ya kearifan lokal juga ya kan, ya belum tentu di Amerika mungkin di sana ya mungkin kalau ada ya kan
Ya, kita belum pernah ke Amerika. Ada yang mau biayain ke Amerika. Ada. Juragan 99. Movementnya beda sekarang. Ya waktu udah mau gelap kayaknya udah cukup lah gue ngobrol-ngobrol nih sama dua bestie gue dari Bilangan Jakarta Selatan. Lokasinya ya tadi udah gue kasih kisi-kisinya ya. Pokoknya ya kalau ini mah Pokoknya intinya beli yang ori, Ya. jangan yang bajakan. Betul. Itu tetap harga mati. Kita harus Harga support bandnya supaya dia bisa tetap beli mengeluarkan official merchandise. karya-karya yang bagus. Kayaknya itu aja deh ngobrol gue ngalor ngidul di Ngops Hike, yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang, jangan dipakai karena jelek. Kalau cakep baru pakai. Yang sotoy Baru bungkus. yang Iya. sotoynya dimaafin. Iya, kalau yang sotoy lu riset lagi deh. Soalnya kita juga kan ya malum lah, Dean udah bapak-bapak anak 2. Dana bininya 2 kali cerai, ya kan? Gue masih single sampai sekarang, ya kan? Ya udah gitu aja ya. Ngops Kita Hike tuh kali. dengan apa deh? Hah? Kita tuh dengan Sobat Gue Studios. tadi abis nonton YouTube-nya Soleh Solihun tuh yang apa yang rokok tuh Bim Bim kalau nggak salah. Oke. Sekian edisi perdana Ngops Hike bareng gua Ron Srau, Dean, Dana aka Hambali. Just info, mungkin di episode kedua gua bakal ngobrol di tempat yang indah banget dengan teman-teman gua yang lain dan dunia-dunia yang lain. See you. Peace Bareng out. indah apa di tempat yang Hah? indah bareng indah? Di tempat yang indah di tempat yang indah dengan indah. Oh, Oh, mungkin nanti iya. ada bahas ini nih. Bareng teman-teman juga Apa tuh? dunia malam. Oh. Iya, Dunia Dunia malam. malam, pangku memangku. Bocorannya narasumbernya Uzbekistan. Iya. Oke ya, udah sore nih. Oke. Gue Maghrib. cabut, Dana cabut, Dean cabut. See you, peace out. Bisa. Sikatan. Hari dulu kamu sudah tahu tentang masa laluku. Dari pertama kita bertemu, kau setuju. Tak persoalkan itu. Tapi mengapa baru sekarang menjadi masalah? Ya, bagi rokoknya.